bahwa yang dimaksudkan menggerakkan telunjuk tadi itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sebagaimana disampaikan beberapa sahabat dalam riwayat hadis. Litasyahudil awal ya besudu yadul yusra mansyurah mazmumah ala subai fil asah. Kemudian wa yadul yumna ala fakhdil yumna. Jadi kalau posisi ketika tahiyat jari sebelah kanan itu diletakkan di paha sebelah kanan, wa yaqbidu minal khinsir wal binsir wa kadzal wusta fil azhar. Kemudian posisi jarinya ya itu menggenggam. Wa yaqbidu minal khinsir wal binsir. Jadi ini khinsir, ini binsir, ini wusta, ini sababah, ini namanya ibham. Jadi istilah dalam bahasa Arab ini namanya khinsir, ini binsir, ini wusta, ini sababah, ini ibham. Nah ini posisinya jari tadi ini itu posisinya yang kemarin ditanyakan posisi 35 ya. Ini kan 35. Ini 5 ini. Bunder ini bulat ini 5, kemudian ini 3. Ini menggenggam, kemudian yang ini untuk telunjuk sama jempolnya itu seperti ini. Seperti membuat angka 5 dalam bahasa Arab. Ya, dalam tulisan Arab. Wa yad'u yadul yumna ala fakhdil yumna wa yaqbidu min al-khinsir wal binsir wa kadzal wusta fil azhar inda Syafi'iyah. Wa yushiru bis sababah awil musabbihah wa yarfa'u inda qauli illallah. Nah, ini tadi yang disampaikan. Kemudian ketika sampai pada ucapan asyhadu alla ilaha illallah itu telunjuknya dikeluarkan. Ini yang tadi disalahpahami oleh mazhab Maliki, kata Imam Baihaqi ya. Jadi yang menggerak-gerakkan tadi itu sebenarnya yang dimasukkan itu adalah dalam hadis ini wala yuharrikuha, dan tidak digerak-gerakkan li fi'li sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat. Beliau ya ketika asyhadu alla ilaha illallah dikeluarkan wala yuharrikuha, dan tidak digerak-gerakkan telunjuknya ini. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab Maliki digerak-gerakkan, tapi ini dibantah oleh mazhab Syafi'i. Wa yudimu nazrahu ilaiha. Kemudian pandangan mata ketika telunjuk sudah keluar asyhadu alla ilaha illallah, maka posisi mata itu ke telunjuk ini, bukan ke tempat sujud ya. Wa yudimu nazrahu ilaiha li khabari Ibnu Zubair as-Sabiq, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ibnu Zubair. Wal azhar inda Syafi'iyah wal Hanabilah dhammul ibham ila sababah. Jadi posisi telunjuk sama jempol itu dirapatkan seperti ini, sebagaimana ka'akid salasa wa khamsin, sebagaimana membentuk angka 35 dalam bahasa Arab. Tiganya tadi antara jari 3 ini, kemudian yang 2 ini membentuk angka 5. Bi ayyadhaha tahta ala tarfi rahatihi walau arsala alihma masababa ma'an aw qabdahuma fawqal wusta. Nah, inilah tadi posisi tangan ya. Jadi posisinya kalau yang sebelah kanan ini seperti ini menggenggam, kemudian yang sebelah kiri dibiarkan seperti ini. Ya, ujung jarinya sejajar dengan lutut, kemudian posisi semua jari menghadap ke kiblat. Kemudian nanti ketika asyhadu alla ilaha illallah ini dikeluarkan telunjuknya. Wala yuharigu, dan tidak digerak-gerakkan. Dan posisi mata memandang ke arah telunjuk ini sampai ketika salam. Ini sebagaimana disampaikan beberapa riwayat yang diambil dalil oleh mazhab Syafi'i. Wa daliluhum haditsu Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yadul yumna ala rukbatayil yumna. Ya, Nabi ketika sholat meletakkan tangan sebelah kanan ke lutut sebelah kanan. Wa aqada salasan wa khamsin wa asyara bis sababah. Kemudian mengisyaratkan dengan dari telunjuk. Wa daliluhum ala adami tahrikil asabi hadis Abdullah bin Zubair. Ya, adapun dalil tidak menggerak-gerakkan telunjuk ketika sholat itu sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ibnu Zubair, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat yushiru bi usbuhi idza da'a. Beliau mengeluarkan telunjuknya ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wala yuhariku, dan tidak menggerak-gerakkannya.
Nah, ini ya, kalau misalkan yang selama ini ada yang menggerak-gerakkan, ya silahkan saja. Itu memang ada dalam mazhab Malik. Tapi saran saya pelajari bagaimana dalam mazhab Malik ini ketika mengerjakan sholat itu. Kalau dalam mazhab Maliki itu tidak bersedekap dia, ya ketika sholat. Jadi Allahu Akbar. Bahkan mazhab Maliki itu tidak ada namanya doa iftitah. Mereka tidak menggunakan doa iftitah. Dan mereka ketika sholat tidak membaca bismillah. Karena bismillah menurut mazhab Maliki bukan termasuk surat Al-Fatihah. Nah, itu mazhab Maliki, ya. Termasuk ketika bersentuhan laki perempuan ketika setelah wudhu itu selama tidak ada syahwat itu tidak batal. Itu mazhab Maliki. Maka perlu dipelajari semuanya fikih Malikinya seperti apa. Karena kita di Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i, maka yang saya sampaikan pada saat ini adalah yang ada dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita mulai dari kecil sampai sekarang. Ya, sama semuanya dari mulai takbiratul ihramnya, kemudian iftitahnya, kemudian jaharnya bacaannya ketika bismillah, kemudian tasbihnya ketika sujud, ketika ruku, itu sama semuanya persis sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ya, inilah pentingnya kenapa kita belajar fikih, ya. Maka saran saya ya pelajari ya sesuai dengan apa yang ada dalam masing-masing mazhab itu. Kalau kita ini mazhab Syafi'i ya udah kita pelajari, ya sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari mulai dari kecil itu. Nah, ini dari posisi ketika di antara dua sujud, kemudian ketika tahiyat awal. Termasuk juga nanti ini kita bahas ketika tahiyat akhir ini.